Dosa itu tidak bisa dihapus dengan ritual, duduk di gereja, di masjid nggak bisa, pergi haji nggak bisa. Jadi dosa itu bisa dimaafkan itu dengan pengorbanan. Apa? Bersedekah. Nanti di satu ayat ada surat Al-Baqarah, wahai orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, barang siapa Anda beriman kepada Allah, semua agama beriman kepada Allah, dan dia percaya hari setelah kematian, semua agama percaya, dan beramal soleh. Di situ Tuhan bilang, Anda mendapat pahala dari Tuhan Anda. Tuhannya aja toleransi yo. Jangan kita ini beda, Tuhan ribut-ribut, tapi nggak pernah beramal. Lah, diartikan Anda menerima pahala dari Tuhan, dan Anda jangan bersedih hati. Kata tidak bersedih hati apa? Itu kaitannya dengan surga, dekat kepada Allah. Nah, di sini yang penting tadi itu amal soleh. Daripada kita pergi jauh, ibadah jauh-jauh, ritual nggak ada nilainya, kita beramal di depan rumah. Di depan kita dulu ya. Kasih amal soleh. Kata Nabi, kalau kamu kena musibah, kalau kamu kena penyakit, sembuhkan dengan sedekah. Kenapa? Begitu saya bersedekah itu, doa orang yang lemah loh, pasti dia bilang, semoga hidupnya bahagia, disembuhin penyakit. Ini Tuhan langsung. Jangan ngasih yang lainnya. Orang kaya mau sembuh penyakitnya, ngasihnya 10.000, ya ditolak loh. Uang duitnya triliunan, sedekah 1.000. Kasih yang sempurna. Kita kadang-kadang kalau ngasih ke orang tuh jangan pelit lah. Pelit banget ya. Nggak bikin jatuh miskin. Kalau besok ada orang miskin di jalan, kasih 100.000, biar dia bahagia. Besok itu orang di kepalanya membayangkan mukanya Pak Ujang. Siapa itu orang kok mukanya Pak Ujang? Ya Allah, kok baik betul. Ketemu keluarga yang ngasih tahu, dia nangis, ada tadi orangnya Pak, saya lihat kumisan baik. Itu rahmat Tuhan dapat. Karena rezeki itu rezeki titipan dari Allah, harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, kan begitu. Betul, setiap orang jadi kaya itu ada titipan orang miskin. Betul sekali. Betul itu. Itu jadi Sepakat. harus dikeluarkan. Nah, itu mungkin ini bermacam bicaraan ya, mudah-mudahan bisa jadi bahan yang baik untuk kita lah. Hentikan kita permusuhan. Yang penting apa? Kita nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Sibukin diri kita. Kita nggak usah sibuk ingin membuktikan Pak Ujang ini bakal masuk neraka. Saya belum tentu masuk surga. Ngapain? Kita mau sibuk ngurusin keyakinan orang lain. Keyakinan saya aja belum sempurna. Kadang saya juga bingung lihat orang-orang ini ribut agama. Agamanya sendiri belum difahami. Ngapain ngurusin tetangga agama orang lain? Ngurusin diri sendiri. Yang penting cuma satu. Agama itu menyintai orang, berbagi, terima senyum orang. Udah. Itu aja mungkin. Sampai ini pesan saya bisa dipahami. Mungkin ada yang lain? Ada. Masih banyak nih sebenarnya. Apa? Kalau kita bicara tentang sedekah nih Habib, ada nggak sih cerita dari Habib yang bisa menggambarkan bahwa sedekah itu benar-benar indah dan nikmat? Iya. Ini saya mau cerita pengalaman dulu, Bang pamer. Tapi saya di sini ingin mengajak orang untuk mengenali orang-orang yang susah di bawah. Pernah suatu saat saya dengan istri pagi hari ingin cari makan ke Tebet, nasi uduk di pinggir jalan yang sebungkus 10.000. Dari mata kejauhan istri saya lihat ada seorang bapak tua sekitar jam 7 pagi lah. Maaf, kacamata itu kalau ada orang dulu kayak pantat botol tebel, membawa mungkin 10 koran. Istri saya membelikan 1 bungkus. Buat apa? Pengen ngasih bapak itu. Dikasihlah ke bapak itu, dia terima menggigil itu. Istri balik menangis, saya jadi mau menangis di sini. Saya bilang, kenapa? Siang katanya belum makan. Apa yang di benak saya itu? Itu bapak saya. Gimana kalau bapak saya itu begitu? Karena ada perkataan apa? Tidak ada manusia itu terbebas dari musibah yang ada pada orang lain. Mungkin ini hari saya tidak begitu. Mungkin Pak Ujang tidak begitu. Tapi Pak Ujang ini saya lihat sejarahnya juga lucu. Pernah jadi supir bajai. Jadi
Bisa jadi apa nanti? Yang tadi saya lihat itu besok anak cucu saya. Itu pasti terjadi. Tidak ada orang tuh hidup dalam satu rentetan hierarki keluarga itu semuanya kaya, enggak. Besok ada yang begitu. Proses. Apabila kita menolong seseorang, suatu saat apa? Orang akan menolong keluarga kita pada saat kesulitan. Nah, akhirnya apa saya bilang istri saya sampai nangis sedih, sampai nggak bisa ngomong apa. Saya naik motor itu. Apa ada uang di dompet berapa, kasih kepada bapak. Apa yang di benak saya? Akhirnya saya pulang naik motor, saya cuma menangis sampai saya berhenti akhirnya. Karena air mata nggak berhenti. Saya berhenti dulu. Saya ucap-ucap. Di benak saya apa? Dia bawa koran cuma 10 orang. Belum laku. Andaikan tuh laku 1-2 ribu, 20 ribu. 20 ribu ini bagi dia tuh sangat berharga. Ini sangat berharga, dia bisa hidup. Lah saya minta kepada semuanya ini yang ada ya. Anda yang mungkin nggak pernah jalan kaki atau jalan masuk ke kampung naik motor, sekali-sekali Anda tuh berhenti naik mobil. Kalau ada orang di pinggir yang Anda lihat perlu dibantu. Saya tuh sering sama istri tuh kadang-kadang jalan kaki masuk ke kampung-kampung. Saya beli-beli barang. Apa aja saya belilah. Kalau saya lihat yang nggak ada pembelinya, saya beli. Ada yang kesian, ada yang satu rame satu enggak, saya beli. Apa nanti saya kasih orang. Sekali itu saya lihat ada orang penjual gado-gado. Udah sore, kan gado-gado itu makanan pagi. Iya. Makanan matang pagi. Saya lihat masih penuh. Bapak tua yang jual. Saya bilang beli aja. Saya lihat masih banyak, beli 5 bungkus. Kata istri, bapak udah nanti kasih orang aja. 100.000. Ya bikin saya miskin. Saya beli. Sebelum pagi saya kasih ke orang tuh saya cicipin dulu, agak basi. Saya nggak marah. Malah saya bersyukur, untung saya beli ini. Kalau nggak saya beli, itu basinya dia lebih banyak. Iya. Semua itu. Uang buat dia tuh 100.000 tuh diharapkan untuk keluarganya. Sangat berharga. Saya pernah menunggu tuh jaga warung itu. Gimana orang susah. Lah inilah maksud saya tuh. Agama tuh yang begini nih, yang menyentuh. Beli aja lah. Di jalanan beli. Nah, kalau beli ke tempat-tempat orang yang nggak punya miskin, seperti telur, apa, jangan banyak nawar. Ini orang-orang saya lihat terlalu pelit kadang-kadang. Ditawar, kayak ada kepuasan nundukin orang miskin. Misalnya Pak Ujang ini jual telur, berapa? 30.000, 25.000 boleh Pak? Mahal banget sih. Nah, akhirnya apa? Pak Ujang belanjanya cuma 25.000 karena ini hari belum laku, karena kepengin dapat duit dia jual 25.000. Saya jalan dengan merasa kepuas. Saya bisa nundukin. Tapi di satu pihak saya lihat nih orang-orang kaya kalau masuk rumah restoran gede dia bayar, ngasih tipnya mungkin 50.000. Orang nggak minta malah dikasih. Tetapi sama orang-orang kecil kok dia dolim. Ini nggak benar. Kalau andai kan Pak Ujang jual telur 30.000, beli, kasih uang 50.000 kalau perlu. Kita nggak miskin, anaknya bisa ketawa. Dengar loh, doa orang-orang yang lemah ini yang didengar sama Allah. Amin. Jadi terkadang rezeki itu bukan materi. Mungkin karena saya membantu Pak Ujang, besok anak Anda tuh mau kena penyakit mematikan, terhalang. Batal. Besok anak Anda mungkin mau ditabrak motor, Anda tercegah. Dan mungkin Anda pernah merasakan kadang-kadang ada nanti sesuatu apa? Dompet Anda ketinggalan atau handphone Anda hilang. Itu hilang handphone itu juga nanti apa? Supaya Anda muter untuk menjaga apa? Di depan ada kematian yang lebih besar, ada musibah lebih besar. Jadi setiap musibah yang kita dapat apa? Itu ada yang tertunda itu. Musibah yang lebih besar. Nah, di sini saya mintalah semuanya. Sekali-sekali masuk warung-warung yang kecil itu. Dibeli. Demi Allah, Anda bahagia. Anda tercegah lain. Kalau Anda misalnya beli ke warung yang sepi, warung rokok, Anda beli. Harga 35.000, kasih 50.000. Bagi dia tuh 15.000. Saya tuh pernah dulu hidup miskin. Susah, nggak punya apa-apa. Sampai ini hari saya ingat toh. Ada bapak tua itu dulu saya kenal, ngasih uang logam 1 perak. Itu sampai saya senang megangnya. Sampai ini hari saya ingat. Kalau Anda makan, maaf, jadi tai kotoran.
Tapi kalau Anda memberi orang, itu jadi roh dan akan diingat terus sama orang. Misal besok ada Pak Ujang, ada orang di jalanan hidup susah, kasih 500.000, ini buat kamu. Rontok itu orang. Apalagi dia nggak pernah uang 500.000, rontok itu orang. Terjaga nih Pak Ujang dari segala apapun. Karena apa? Yang bergetar nih Allah di atas. Karena di saat Anda memberi orang-orang miskin, di situ Anda memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ritual itu Tuhan tidak butuh, orang lain nggak dapat manfaat. Ritual itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau Anda untuk berkorban untuk orang lain, itu Anda ditunggu. Jangan kita nih kadang-kadang pelit, ngasih orang 20.000. Ya nggak bisa dong mau dapat ini. Biarin dia tuh kaget. Siapa tadi kok ada orang laki Pak Kumis itu? Ini sampai nangis mungkin dia. Kok ngasih uang segini banyaknya? Itu doanya dia itu nembus ke tujuh atas. Nah, sampai kata Tuhan apa? Barang siapa yang menghentikan tangisan seorang anak yatim yang orang tuanya sudah aku ambil, itu bumi goncang tuh kalau ada orang anak yatim yang orang tuanya ambil. Barang siapa yang menghentikan tangisannya, aku jamin dia, katanya Allah, ke surga aku. Karena Allah juga merasa loh, ini orang tua sudah ambilkan kesiannya anak. Nah itulah berarti orang-orang miskin. Nah itu tadi cerita saya ini gini, saya bukan ingin mau pamer. Dekatlah hidup Anda dengan orang-orang yang membutuhkan Anda. Sampai kata Nabi itu apa? Barang siapa mau cari Tuhan, carilah Tuhan di tempat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Ada kebiasaan Muslim ini suka tur religi ke Mekah, umroh sampai berkali-kali, haji berkali-kali, uang puluhan juta. Andaikan tuh uang 50 juta, kan Anda pergi ke haji itu ingin dapat rahmat dari Tuhan, ingin dosa mungkin kita diampunin. Itu masih belum jelas. Tapi kalau andaikan uang 50 juta itu kamu belikan orang nggak punya rumah, kamu bangunin, sendal-sendal kamu masuk surga. Saya jamin masuk surga. Nyenengkan orang satu. Karena di Al-Quran, barang siapa yang menyelamatkan seseorang, menghidupi seseorang, membahagiakan seseorang, seperti membahagiakan manusia seluruhnya. Ngapain daripada bolak-balik haji pesawat? Yang untung cuma dia naik pesawat. Haji itu boleh dilakukan apabila apa? Tidak ada kemiskinan di sekitar Anda. Makanya Nabi itu haji di akhir umurnya. Setelah kota Mekah dan Madinah itu rapi, berkeadilan, yang miskin hidup, baru Nabi haji. Padahal jaraknya dari Madinah ke Mekah itu cuma berapa kilometer. Seorang wanita itu wajib sholat. Tapi apabila dia lagi haid, itu dilarang sholat. Jadi amal itu bisa jadi baik apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Kalaupun lagi haid, nggak boleh dia sholat. Tapi di saat dia nggak haid, wajib sholat. Pun haji juga begitu. Apabila keluarga sudah keadaan rapi, sekitar Anda semua sudah hidup berkecukupan, tidak ada kemiskinan, tidak ada apa-apa, baru jatuh haji. Kalau enggak sah hajinya. Seperti tadi orang perempuan lagi haid sholat, nggak dapat pahala malah dapat dosa. Karena apa? Nantang Tuhan. Daripada itu uang 100 juta, 50 juta dibuat pergi haji, Anda bisa di depan rumah. Terus ada seorang ibu mungkin jangan megang uang 1 juta. Terus andaikan rumahnya hancur semua, 50 juta, ibu pindah dulu, saya bangunkan rumahnya. Andaikan saya itu orang keluarga miskin situ, saya akan nuntut pada Allah. Kalau misalnya yang bangunin Pak Ujang, ya Allah, saya nggak ridho kalau Pak Ujang ini kena hisab. Dia sudah membahagiakan saya. Ini doa saya, dan Allah pasti terima. Kalau ini semua orang melakukan, ada kali 100.000 orang, bangunkan semua orang di Indonesia. Ini baru negara badan wa taliban, berkah semua. Wow. Oke, kalau ini pertanyaan dari saya nih, Habib. Kan sekarang lagi zamannya sosial media ya. Jadi semua itu kan orang ngelihat sosial media. Nah, kalau kita bicara tentang sedekah, biasanya kan banyak banget tuh orang yang memberikan sedekah atau memberikan apa ya, mungkin perantara sedekah gitu ya. Dan itu divideoin di sosial media, itu menjadi pro kontra. Ada yang bilang, loh ini bagus dong, menjadi inspirasi untuk orang-orang bisa berbuat baik.
Tapi ada lagi yang bilang bahwa Cari keuntungan. cari keuntungan, naikin rating atau juga mungkin pamer gitu, pengen dibilang baik gitu. Nah kalau menurut Habib gimana tuh Bib? Begini,